Apa sebenarnya makna swasembada beras? Banyak yang mengira ini berarti beras melimpah ruah dan pasti murah. Namun, mari kita luruskan. Swasembada, dalam bahasa yang paling sederhana, artinya negara kita mampu memproduksi cukup beras untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Produksi gabah oleh petani lokal, dari Sabang sampai Merauke, jika dijumlahkan, setara atau bahkan sedikit melebihi total konsumsi nasi masyarakat Indonesia dalam setahun. Jadi, secara teori, kita tidak perlu lagi bergantung pada impor beras dari negara lain untuk makan. Ini adalah sebuah pencapaian kedaulatan pangan yang penting, menunjukkan kemandirian bangsa dalam menyediakan makanan pokoknya sendiri. Penting untuk dipahami bahwa swasembada adalah soal kuantitas, soal angka di atas kertas. Pemerintah menghitung total produksi nasional, lalu membandingkannya dengan total kebutuhan nasional. Jika angka produksi lebih besar dari angka kebutuhan, maka status swasembada pun disematkan. Ini menjadi sebuah prestasi yang seringkali dibanggakan, menjadi tolok ukur keberhasilan sektor pertanian. Namun status ini tidak secara otomatis menjamin bahwa setiap butir beras akan sampai ke piring makan kita dengan harga yang ramah di kantong. Swasembada hanyalah titik awal, bukan garis finish dalam perjalanan memastikan pangan yang terjangkau untuk semua. Kedaulatan pangan ini menjadi fondasi yang krusial. Bayangkan jika kita harus terus-menerus bergantung pada negara lain untuk makanan pokok kita. Harga beras akan sangat rentan terhadap gejolak politik global, perubahan kurs mata uang, atau kebijakan negara eksportir. Dengan swasembada, kita memegang kendali lebih besar atas nasib pangan kita sendiri. Kita memiliki pasokan yang stabil dari dalam negeri. Namun, memiliki pasokan yang cukup di tingkat nasional adalah satu hal. Memastikan pasokan itu terdistribusi merata dan terjangkau di tingkat pasar lokal adalah tantangan yang sama sekali berbeda dan jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jadi, ketika kita mendengar kata swasembada, jangan langsung membayangkan harga beras yang murah meriah. Anggaplah itu sebagai kabar baik bahwa lumbung padi nasional kita terisi penuh oleh hasil jerih payah petani kita sendiri. Ini adalah modal dasar yang sangat kuat. Namun, setelah padi dipanen dari sawah, perjalanan panjang beras menuju meja makan kita baru saja dimulai. Perjalanan inilah yang penuh dengan liku-liku, yang pada akhirnya menentukan berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk membeli sekantong beras, sebuah ironi yang akan kita bedah lebih dalam. Inilah paradoks yang seringkali membuat kita mengernyitkan dahi. Pemerintah, dengan data statistik yang meyakinkan dari berbagai lembaga, mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras. Angka produksi nasional disebut-sebut telah melampaui angka konsumsi. Berita ini seharusnya membawa angin segar, menyiratkan keamanan pasokan dan stabilitas harga. Kita membayangkan pasar-pasar akan dibanjiri oleh beras lokal dengan harga yang lebih bersahabat. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbicara lain. Di pasar tradisional, di warung sebelah rumah, hingga di rak-rak supermarket modern, label harga beras seolah tidak peduli dengan data statistik tersebut. Harga beras di tingkat konsumen tetap terasa tinggi, bahkan terkadang terus merangkak naik. Ibu-ibu rumah tangga mengeluh. Pedagang warteg harus berpikir ulang menaikkan harga nasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah merasakan dampaknya secara langsung. Terjadi sebuah jurang pemisah antara klaim swasembada di level makro dan realitas harga di level mikro. Pertanyaan pun muncul secara alami. Jika beras kita cukup, mengapa harganya masih mahal? Kemana perginya surplus produksi yang dibanggakan itu? Ini bukan sekadar angka, ini adalah soal daya beli dan kemampuan jutaan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa swasembada hanyalah satu kepingan dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar. Mencukupi kebutuhan dari produksi dalam negeri ternyata tidak serta-merta menyelesaikan masalah harga. Ada sebuah sistem yang kompleks di antara petani yang memanen gabah dan konsumen yang memasak nasi. Sistem ini melibatkan banyak pihak, banyak proses, dan banyak biaya tambahan yang terakumulasi di sepanjang jalan. Harga yang kita bayar di pasar bukan hanya harga gabah dari petani, melainkan hasil dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan seringkali inefisiensi yang sistemik. Maka, kita dihadapkan pada sebuah ironi besar. Negara kita subur, petani kita bekerja keras, lumbung kita disebut terisi, namun harga di pasar tetap membuat kantong menjerit. Ini adalah bukti nyata bahwa sekadar fokus pada peningkatan produksi saja tidak akan pernah cukup.
Swasembada menjadi sebuah konsep yang terasa hampa jika tidak diiringi dengan pembenahan menyeluruh pada sistem tata niaga dan distribusi pangan. Data memang penting, tetapi kesejahteraan masyarakat diukur dari harga real yang mereka hadapi setiap hari, bukan sekadar dari angka di atas kertas laporan pemerintah. Mengapa harga beras tetap mahal? Jawabannya terletak pada benang kusut tata niaga pangan kita. Faktor pertama dan mungkin yang paling utama adalah rantai distribusi yang terlalu panjang. Bayangkan perjalanan beras dari petani, gabah dibeli oleh tengkulak kecil, lalu dijual ke tengkulak besar atau penggilingan padi. Setelah menjadi beras, ia berpindah tangan lagi ke distributor tingkat provinsi, lalu ke distributor kabupaten atau kota, kemudian ke agen, pedagang grosir, baru akhirnya sampai ke pedagang eceran di pasar. Setiap perpindahan tangan ini menambah biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan tentu saja margin keuntungan bagi setiap perantara. Rantai yang panjang ini membuat harga akhir melambung tinggi. Faktor kedua adalah biaya produksi yang terus meningkat. Petani harus berhadapan dengan harga pupuk yang mahal, terutama pupuk non-subsidi. Harga benih unggul, pestisida untuk mengusir hama, dan biaya sewa traktor juga tidak murah. Ditambah lagi, upah tenaga kerja di sektor pertanian juga terus naik. Semua komponen biaya ini, dari awal menanam hingga panen, menjadi beban yang harus ditanggung petani. Secara logis, kenaikan biaya produksi ini akan tercermin pada harga jual gabah kering panen, yang menjadi dasar dari harga beras yang kita beli di pasar. Faktor ketiga yang tidak bisa kita kendalikan adalah cuaca dan iklim. Perubahan iklim ekstrem, seperti musim kemarau yang terlalu panjang atau curah hujan yang sangat tinggi, dapat menyebabkan gagal panen. Banjir bisa merendam sawah, sementara kekeringan membuat tanaman padi mati. Ketika pasokan dari sentra produksi terganggu akibat cuaca buruk, hukum ekonomi pun berlaku, pasokan berkurang, sementara permintaan tetap, maka harga pun otomatis akan terkerek naik. Ini adalah risiko alam yang selalu membayangi para petani kita. Tiga faktor lainnya turut memperkeruh keadaan. Ada praktik penimbunan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang sengaja menahan pasokan untuk menciptakan kelangkaan semu demi menaikkan harga. Lalu, ada perbedaan kualitas beras. Beras premium dengan kualitas lebih baik, tentu harganya lebih mahal dari beras medium. Terakhir, peran pemerintah melalui lembaga seperti Bulog terkadang belum optimal dalam melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga. Ketika semua faktor ini bekerja bersamaan, terciptalah sebuah sistem yang membuat harga beras sulit untuk turun, meskipun data produksi nasional menunjukkan surplus. Melihat begitu banyak faktor yang membuat harga beras mahal, jelas bahwa solusinya tidak bisa tunggal. Kita memerlukan sebuah pembenahan yang menyeluruh, sebuah langkah terpadu dari hulu hingga hilir. Salah satu solusi paling mendesak adalah memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan langsung antara kelompok tani atau koperasi petani dengan pasar-pasar modern, BUMN pangan, atau bahkan konsumen langsung melalui platform digital. Dengan memangkas jumlah perantara, biaya-biaya tambahan yang tidak perlu dapat dihilangkan, sehingga harga di tingkat konsumen bisa lebih ditekan tanpa harus merugikan petani. Selanjutnya, efisiensi biaya produksi di tingkat petani harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya soal subsidi pupuk yang tepat sasaran, tetapi juga tentang inovasi teknologi pertanian. Penggunaan benih unggul yang lebih tahan hama dan kekeringan, penerapan teknik pertanian modern yang hemat air dan tenaga, serta akses yang lebih mudah terhadap permodalan dan alat mesin pertanian, dapat membantu petani menekan biaya produksi. Jika biaya di hulu bisa lebih efisien, maka harga jual gabah bisa lebih stabil, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada harga beras di pasar. Peran pemerintah sebagai regulator dan stabilisator harga juga harus diperkuat. Badan Urusan Logistik atau Bulog perlu lebih proaktif dalam menyerap gabah petani saat panen raya dengan harga yang wajar untuk mencegah harga jatuh. Sebaliknya, Bulog juga harus mampu menggelontorkan cadangan beras pemerintah secara masif dan tepat waktu melalui operasi pasar ketika harga mulai bergejolak naik. Pengawasan terhadap praktik penimbunan harus diperketat dengan sanksi yang tegas agar tidak ada lagi pihak yang bermain-main dengan pasokan pangan demi keuntungan sesaat, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada akhirnya, kita harus sampai pada kesimpulan bahwa swasembada hanyalah fondasi,
Untuk membangun rumah pangan yang kokoh dengan harga yang terjangkau, dibutuhkan kerja bersama. Swasembada beras memang penting untuk kedaulatan, tetapi ia tidak akan berarti banyak bagi masyarakat jika tidak diikuti oleh perbaikan sistem tata niaga yang adil dan efisien. Hanya dengan membenahi alur distribusi, menekan biaya produksi, dan mengoptimalkan peran pemerintah, kita bisa benar-benar menikmati buah dari swasembada beras berkualitas yang cukup bagi semua, dengan harga yang wajar dan terjangkau di piring setiap keluarga Indonesia.